Kenapa ini bisa terjadi? Karena manusia ini kalau seandainya otaknya dan juga hatinya sudah masuk prasangka kepada orang lain atau prasangka buruk, maka terjadilah pertikaian. Nah, makanya sekarang ini bapak-bapak dan ibu-ibu, bagaimana negara satu mengatakan kamu janganlah seperti ini, kemudian negara yang lainnya mengatakan bahwasanya saya tak seperti itu. Kemudian datanglah, kalau seandainya persangka ini mengatakan kamu tidak boleh seperti itu, maka timbullah tadi peperangan. Jadi peperangan penyebab manusia itu adalah hatinya. Hati manusia senantiasa berprasangka buruk kepada Allah, buruk apalagi kepada sesama manusia. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, jangan kita itu berburuk sangka terlebih dahulu, apalagi terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, fahal awadaka illa hasanan wa hal asda ilaika illa mananan. Artinya adalah, apakah Allah Subhanahu wa taala sudah menganugerahkan kepadamu segala-galanya kecuali hanya kebaikan? Maksudnya apa yang dikatakan Imam Ibnu Athaillah? Kalaulah bapak-bapak dan ibu-ibu, kenapa manusia ini tidak bisa merasakan keberadaan Allah? Penyebabnya adalah hijab yang ada pada diri manusia. Allah tidak bisa dihijab oleh apapun, baik duit, baik disogok, baik dunia, baik terhadap yang lainnya. Tetapi yang menghijab manusia itu adalah dirinya sendiri, sampai-sampai dia tidak melihat kebaikan Allah yang Allah berikan kepada dirinya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, kalaulah seandainya manusia ini yakin kepada Allah, maka mereka itu pasti akan senantiasa diliputi kebaikan. Kenapa mereka harus diliputi dengan kebaikan? Karena dari awal Allah menciptakan manusia itu kan satu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Manusia itu tidak diciptakan Allah kecuali untuk menyembah. Kalau mereka taat, mereka akan diberikan kebaikan. Tetapi kalau mereka tidak taat, maka mereka akan jauh dari kebaikan. Jadi dalam kajian tasawufnya itu bapak-bapak dan ibu-ibu, bahwasanya orang yang memiliki hati yang bersih, mereka senantiasa berbaik sangka kepada orang yang telah berikan kebaikan terhadap dirinya. Kemudian yang selanjutnya kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, al-ajabu kullal ajabi mimman yahrabu mimman la infikaka lahu anhu wa yatlubu illa ma la yabqa'u lahu ma'ahu fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qubul lati fis sudur. Artinya adalah, keajaiban bagi setiap keajaiban adalah orang yang lari dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, dalam kajian tasawuf itu manusia ini yang paling besar yang ada dalam hatinya adalah mereka sama sekali tidak jauh dari Allah. Kenapa manusia tidak jauh dari Allah? Karena itulah yang membuat manusia itu memiliki keajaiban. Bayangkanlah bapak-bapak dan ibu-ibu, ketika manusia ditimpa musibah, tiba-tiba yang ditimpa musibah itu adalah orang lain. Kalau di dalam masjid misalnya ada dalam berita yang di luarnya itu kena banjir, di dalam tidak. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena keajaiban hati manusia. Hati manusia ini yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya fa innaha la ta'mal absar, maka sesungguhnya yang buta itu bukanlah mata ini. Maksudnya kata
Allah Subhanahu wa taala. Walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Tetapi yang buta pada diri manusia itu hatinya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, kenapa kita ini tak mengenal Allah Subhanahu wa taala? Penyebab kita tak mengenal Allah itu adalah karena diri kita sendiri. Selama ini kita hanya sibuk mencari dunia, mencari uang, kemudian mencari ketenaran, kemudian ingin orang lain menghargai kita. Tetapi kita sama sekali tak sibuk dengan bagaimana Allah memandang kita. Kita kadang tak sibuk, apakah Allah ridho dengan kita atau tidak, apakah Allah betul-betul sayang dengan kita atau tidak. Sampai-sampai dalam hal ini disinggunglah oleh Allah, bahwasanya penyebab hati manusia itu buta adalah hatinya, bukan matanya. Sehingga dalam hal ini bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau dalam kajian ilmu tasawuf itu Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan bahwasanya penyebab manusia itu sombong adalah karena hatinya senantiasa dikuasai oleh nafsu tadi. Kenapa manusia dikuasai oleh nafsu? Karena nafsu ini kalau seandainya dia tidak bisa dididik, maka nafsu ini akan menjalar ke otak, maka ia akan menjalar ke hati, maka ia akan menjalar ke seluruh badan manusia. Maka inilah yang paling ditakutkan. Penyebabnya manusia itu bertengkar, penyebab manusia itu senantiasa berperang, karena mereka dikuasai oleh nafsu tadi. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau kita kaitkan dengan Ibnu Athaillah As-Sakandari itu, bahwasanya orang yang sangat mulia di sisi Allah itu hatinya itu betul-betul merendah. Ketika ia dipuji, dia sama sekali tidak gunggah, dia sama sekali tidak melayang. Ketika dia ditimpa musibah, hatinya senantiasa mengingat Allah. Kenapa? Bahwasanya musibah ini dari Allah. Ketika ia senantiasa mendapat jabatan, dia mengatakan bahwasanya jabatan ini akan hancur kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, jangan sampai kita ini ibaratnya apa? Sudahlah terlanjur basah, langsung mandi ya katanya. Jangan sampai seperti itu. Karena orang zaman sekarang ini kan begitu. Dah terlanjur basah, dah bagaimana lagi, cebur aja lah masuk ke dalam laut itu. Rupanya tak pandai berenang. Kalau tak pandai berenang dalam hidup ini, maka mereka akan hanyut oleh terkaman dunia yang penuh dengan cobaan. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, mari sama-sama kita ingat kembali hati kita. Kemudian yang selanjutnya kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, la tarhalu min kauni ila kaunin fatakunu kahimari rahil. Artinya adalah janganlah engkau mengembara ke satu alam ke alam yang lain, tetapi jadikanlah hatimu itu seperti seekor binatang. Tahu keledai bapak ibu ya, keledai. Kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari itu, ikutilah seperti keledai. Keledai itu dia, kalau seandainya dia disuruh untuk menggiling padi atau menggiling sejenis makanan, dia tidak akan berpindah di satu tempat, tapi mengelilingi dia, mengelilingi, dan dia akan terpusat hanya pada satu titik. Dia tidak akan berpindah dari satu titik ke titik yang lain, tetapi berpindah hanya satu titik, berputar. Jadi kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari itu adalah ketika dirimu betul-betul ingin hatimu tentram, ketika ingin hatimu ingin mendapatkan ketenangan, maka tujukanlah kepada satu titik. Apa itu tujuanmu? Jangan berpindah, jangan ke kanan, jangan ke kiri, tetapi luruslah sebagaimana yang dilakukan oleh keledai. Ketika dia keledai ini disuruh untuk menggiling padi, dia hanya fokus kepada menggiling padi.
Jadi yang digilingnya itulah tujuannya. Begitu ada sendaknya hati manusia. Hati manusia ini bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau kita kaitkan dengan alam dunia ini, bahwasanya hati manusia ini sangatlah luas. Sampai-sampai Allah mengatakan, aku ini tidak bisa masuk kepada yang lainnya, tetapi aku bisa masuk ke dalam hati manusia. Sampai-sampai Allah mengatakan bahwasanya dunia ini tidak cukup, karena Allah sangat besar. Tetapi Allah bisa masuk ke dalam hati manusia. Kecuali manusia bisa menyingkirkan selain daripada Allah. Tuh. Jadi kalau kita ingin kelapangan hidup, atau kalau kita ingin kelapangan hati, singkirkanlah apa saja selain Allah, maka ia akan menjadi lapang. Makanya dalam hidup ini bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau kita lihat orang-orang yang memiliki karamah, orang-orang yang memiliki kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, mereka itu sebenarnya bergantung hanya kepada Allah, tak bergantung mereka kepada dirinya sendiri. Makanya dia diberi karamah. Ketika dia pergi, tiba-tiba hujan, rupanya tak hujan di tempat dia. Ketika dia hendak pergi ke satu tempat, dimudahkan oleh Allah. Kenapa? Hatinya itu tidak ada yang lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam ilmu tasawuf itu, ketika mereka dizikirkan, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka hanya fokus tujuannya satu, itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau ingin menjadi wali-wali Allah, keluarkanlah hati yang misalnya seperti nafsu, cinta kepada dunia, cinta kepada pangkat, kemudian ingin dipuji, itu lepaskan. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Itu penyakit. Tak boleh. Makanya dalam ilmu tasawuf itu bahwasanya orang yang berpenyakit itu biasanya orang yang hatinya itu lalai. Lalai hatinya. Sampai-sampai ketika kita duduk dengan dia, kita akan tak ada masalah dengan dia. Tiba-tiba dia bilang, kamu ni kenapa duduk dengan saya ini? Apa salah saya? Itulah penyebabnya hati manusia itu lalai. Jadi dalam ilmu tasawuf itu mengatakan bahwasanya hati manusia ini adalah seperti titik pusat, sebagaimana Ka'bah. Kalau seandainya Ka'bah itu adalah sebagai titik kiblat di dunia, sedangkan Arsy adalah kiblatnya untuk seluruh alam semesta, sedangkan hati manusia adalah kiblat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hati manusia, kiblatnya itu adalah hati. Kalau hatinya sudah rusak, maka akan rusak seluruh badan manusia. Tetapi kalau hatinya baik, maka akan baik seluruh amal perbuatan manusia. Itu yang perlu kita perhatikan bapak-bapak dan ibu-ibu. Kemudian dalam hal ini kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, la tashabu man la yanhiduka haluhu wa la yadulluka 'ala Allahi maqaluhu. Artinya adalah janganlah engkau bersahabat dengan orang yang keadaan rohaninya tidak memberi semangat kepadamu dan kata-katanya tidak memimpinmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hal ini saya pernah teringat yang dikatakan oleh Al-Imam Az-Zunnun Al-Masri, ahli sufi. Beliau mengatakan, bertemanlah engkau dengan orang ketika engkau berbicara dengannya, dia sama sekali berbicara kecuali tentang Allah Subhanahu wa taala. Ketika engkau berteman dengannya, ketika engkau melihat wajahnya, mengingatkanmu dengan Allah. Ketika engkau bersamanya, dia sama sekali tidak bermaksiat terhadap Allah. Artinya apa? Bahwasanya manusia ini memiliki indera atau istilahnya karamah.
Orang yang memiliki karamah itu kalau dalam kajian tasawufnya itu adalah orang yang betul-betul memikirkan tentang Allah. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, kenapa kalau seandainya manusia ini lupa dengan Allah, hidupnya itu tidak bisa lurus? Karena iblis dan setan itu kalau seandainya manusia lalai, maka ia akan berusaha memberikan penyakit. Makanya dalam Al-Quran itu Allah mengatakan dalam surat An-Nas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ditimbulkannya lah was-was tadi. Was-wasnya itu adalah kalau seandainya dia tidak sanggup untuk melaksanakan solat, maka was-was tadi adalah ditimbulkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dibilangnya, Allah itu tak perlulah kamu beribadah, kamu tak perlu beribadah ya kepada Allah, karena hidupmu seperti itu. Itu was-was. Sampai-sampai orang-orang yang senantiasa hidup mereka keadaan hanya memikirkan dunia, itu lebih mudah lagi diganggu oleh iblis dan setan. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, kenapa orang-orang terdahulu itu mereka itu pada abad ke-4 Hijriah itu terkenal dengan sibuk dengan akhirat. Pada abad kedua Hijriah, pada abad pertama Hijriah itu mulailah para sahabat dan tabi'in ekspansi, istilahnya memperluas daerah Islam. Di masa Bani Umayyah ketika itu diekspansilah sampai ke Spanyol, sampailah ke Rusia, sampailah ke Inggris, sampailah ke Perancis. Kemudian pas ketika abad ke-4 Hijriah, maka disitulah para ulama memikirkan, ini tak bisa jadi begini. Kalau seandainya kita hanya menyibukkan masalah dunia, kita harus menyibukkan juga tentang akhirat. Maka timbullah tadi ilmu tasawuf tadi. Bagaimana cara untuk menghidupkannya? Maka timbullah tadi ajaran, istilahnya memeriahkan hari besar Islam, Isra dan Mi'raj. Maka timbullah tadi memperingati Maulid Nabi. Kemudian timbullah tadi yang namanya tilawatul Quran. Maka timbullah tadi orang mengisi pengajian. Itu tujuannya adalah bagaimana manusia itu tidak dihanyut oleh masalah dunia. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau kita mengenai tentang sejarah, bahwasanya tasawuf itu adalah ajaran yang betul-betul ingin mensiarkan Islam atau ingin memberikan siraman rohani bagaimana manusia itu bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai dalam hal ini Al-Imam Ibrahim bin Adham mengatakan, kalau seandainya engkau betul-betul berani bermaksiat kepada Allah, maka ia mengatakan, ingat 3 hal. Kata Ibrahim bin Adham, kalau engkau berani bermaksiat kepada Allah, jangan engkau tinggal di bumi Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau engkau berani bermaksiat kepada Allah, maka jangan engkau berani masuk neraka kecuali engkau berani menahan panasnya. Kemudian yang ketiga, kalau engkau berani bermaksiat kepada Allah, jangan kau makan rezekinya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, sekarang ini orang kadang-kadang yang susahnya itu adalah makan rezeki Allah, bermaksiat jalan juga. Gitu. Yang paling parahnya apa? Hidup di bumi Allah, tetapi bermaksiat kepada Allah tak ragu-ragu. Yang paling parahnya apa? Solat di rumah Allah, tapi solat bukan karena Allah, juga gitu. Ini kadang-kadang yang susahnya ini. Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwasanya penyakit yang ada dalam hati manusia ini adalah penyakit yang susah untuk diobati. Disindirlah oleh Allah dalam firman-Nya, fawailul lil musallin, maka celakalah orang-orang yang salat, allazina hum fi salatihim sahun, orang-orang yang lupa dalam salatnya. Jadi lupa di sini bapak-bapak dan ibu-ibu adalah
Ketika dia solat lupa dia. Tak tahu ini rumah Allah atau di mana kata dia. Ini yang perlu kita waspadai, bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi kalau kita ingin berkawan dengan orang itu, berkawanlah dengan orang yang ketika kita berjumpa dengan dia mengingatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, rubbama kunta masiyan fa'arakal ihsana minka suhbatuka ila man huwa aswa'u halan minka. Mungkin saja keadaanmu adalah jahat, tetapi telah ditampakkan kepadamu sebagai kebaikan dirimu karena persahabatanmu dengan seseorang yang keadaannya lebih jahat daripadamu. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, sebenarnya kita ini kalau dibukakan aib, ini masalah aib sebenarnya ini. Kalau dibukakan aib kita, malu kita. Tetapi karena Allah Subhanahu wa taala tahu keadaan kita, dibilangkannya sesungguhnya engkau mulia bukanlah karena orang lain, tetapi kemuliaanmu adalah Allah Subhanahu wa taala itu menutup aibmu. Ketika bapak dan ibu berkawan, tiba-tiba bapak ibu-ibu dikatakan sama orang lain, kamu ini orangnya soleh, kamu ini orangnya taat beribadah, tapi tak tahu di belakang itu kita punya aib. Jadi dalam hal ini Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, sesungguhnya kebaikanmu itu disebabkan apa? Allah menutup aibmu. Cubalah ketika kita dibukakan aibnya, orang lain tahu, malu dia, malu kita, malu, termasuk saya sendiri. Makanya dalam hidup ni bapak-bapak dan ibu-ibu, kita ni harus merendah dahulu. Kalau dipuji, merendah kita. Kalau seandainya kita ini punya kelebihan, anggaplah kelebihan ini adalah kelemahan kita, bukan adalah sesuatu yang istimewa. Kemudian yang selanjutnya kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, ma qalla amalun biwazatin min qalbin zahidin wa ma kasura amalun barzin min qalbin ragin. Tiadalah boleh dianggap sedikit amal yang terbit dari sebuah hati. Artinya adalah bahwasanya sedikit amal seseorang itu, walaupun itu sedikit, maka itu sangatlah besar di sisi Allah bagi orang-orang yang zuhud. Contoh, dalam kajian tasawuf itu, kenapa mereka dituntut keikhlasan? Kenapa bapak-bapak dan ibu-ibu kita dituntut untuk ikhlas? Karena yang ikhlas di sini sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang yang banyak ibadah tetapi tidak ikhlas. Makanya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari itu menitik beratkan bahwasanya jangan dianggap remeh amal ibadah seseorang itu walaupun sedikit, tetapi di sisi Allah itu sangat besar. Sangat besar. Kemudian yang selanjutnya kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, jangan kau mengira amal ibadah seseorang itu banyak, tetapi belum tentu dia besar di sisi Allah. Contoh, kita pergi ke masjid. Kadang-kadang yang paling susah untuk menghindari hati ini bapak-bapak dan ibu-ibu adalah, betul tak kita ke masjid karena Allah? Itu yang paling susah. Yang paling banyak kan tidak. Tu tengok tu tetangga sebelah. Kalau saya pergi ke masjid mungkin apa kata dia kata. Biasanya begitu. Saya kan pergi solat ke masjid ni 5 waktu. Apa kata tetangga sebelah? Apa lagi kata isteri? Itu yang paling banyak. Tetapi dia tak tahu bahawasanya amal ibadah kita itu bukan dipandang karena orang lain, tetapi bagaimana pandangan Allah terhadap kita dahulu. Ini yang paling banyak bapak-bapak dan ibu-ibu. Ibadah yang sedikit itu lebih baik daripada ibadah yang banyak, tetapi bukan karena Allah Subhanahu wa taala.
Makanya dalam ilmu tasawuf itu senantiasa membersihkan hati. Bagaimana hati kita itu bersih terlebih dahulu. Bagaimana cara kita betul-betul menghadap Allah. Bagaimana kita betul-betul diterima di sisi Allah, secara lahir dan juga batin. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau ingin kita merasakan bagaimana ibadah kita diterima oleh Allah, maka amalkanlah bagaimana cara orang-orang dahulu merendahkan hati mereka, membersihkan hati mereka. Bagaimana cara membersihkan hati kita? Zikir. Kemudian yang selanjutnya adalah senantiasa berbaik sangka terhadap seseorang. Kalau nampak orang kecil, anggaplah bahwasanya budak tu lebih banyaklah pahalanya daripada saya. Ketika nampak orang tua, anggaplah orang tua itu lebih banyak ibadahnya. Kalau orang sekarang ini kan tidak. Kalau seandainya dia lebih banyak ke masjid, ditengoknya orang bermaksiat. Orang tu bukanlah ke masjid, tetapi orang tu cocok masuk neraka. Saya ini cocok masuk surga, tapi orang tu cocoknya masuk neraka. Kenapa? Tengok saya setiap hari 5 waktu pergi ke masjid. Orang tu belum tentu pergi ke masjid, paling banyak main domino. Pernah suatu ketika ada seorang wali Allah, ahli sufi, Imam Abu Yazid Al-Bustami. Suatu ketika dia mendapat mimpi, bahwasanya dalam mimpinya itu Nabi Muhammad menyuruh Imam Abu Yazid Al-Bustami pergi kepada seorang pemabuk. Seorang pemabuk. Kata Nabi Muhammad, pergi engkau ke tempat orang pemabuk, dia ada suatu daerah, pergi kamu di sana, belajar kamu kepadanya. Pertama-tama Imam Abu Yazid Al-Bustami tak percaya. Apa maksudnya ini? Kok saya disuruh belajar kepada orang pemabuk? Rupa-rupanya tak diindahkan. Datang lagi Nabi Muhammad dalam mimpinya, pergi kamu ke sana. Akhirnya pergilah. Pergi dia, ditanyanya nama fulan ini. Oh, kata orang kampung itu tuh, dia di bar itu. Dia sedang berkumpul dengan orang-orang pemabuk. Pergilah Imam Abu Yazid Al-Bustami ke sana. Sesampainya di sana, bingung dia. Kok aku disuruh tempat orang yang banyak komarnya? Kemudian ketika itu pemabuk tersebut berkata, aku sudah tahu engkau disuruh oleh Nabi Muhammad SAW menggantikan posisiku di sini. Apa maksudnya? Sesungguhnya aku sebelum-sebelumnya adalah orang ahli ibadah, tetapi tujuanku adalah di bar atau di tempat kafe ini adalah agar orang-orang yang banyak di tempat bar ini, yang biasanya 40 orang, 50 orang, berkurang gara-gara aku duduk bersama mereka, kemudian aku menasihati mereka. Sampai-sampai Imam Abu Yazid Al-Bustami mengatakan, kok bisa orang yang berkumpul dengan orang-orang yang sudah jelas dia meminum barang yang haram, tetapi dia bisa juga untuk menyadarkan orang yang meminum khamar tersebut. Sampai-sampai pemabuk ini mengatakan, sekarang giliranmu lagi. Ini sudah setengah aku sadarkan, yang setengah lagi kamu, katanya. Akhirnya apa? Pergilah Imam Abu Yazid duduk bersama orang peminum khamar tersebut. Rupa-rupanya ketahuanlah bahwasanya yang datang itu adalah seorang ulama besar. Kemudian orang-orang yang di dalam bar itu terkejut dan insaf, meminta maaf kepada Allah. Ya Allah, sesungguhnya kami selama ini lupa kepadamu ya Allah. Disebabkan apa? Tidak ada orang yang mau membimbing kami. Makanya kami senantiasa meminum khamar. Makanya kami senantiasa meninggalkan solat. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, kita ini kan tak tahu, hati manusia ini kan ibaratnya apa? Mempunyai rahasia,
tetapi yang mengetahui rahasia hati manusia hanya Allah. Makanya kita tidak boleh mengatakan orang tu jauh lebih buruk daripada saya. Tak boleh. Makanya dalam hidup ni bapa-bapa dan ibu-ibu, berbaik sangka itu lebih diutamakan daripada berburuk sangka. Kemudian yang selanjutnya kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, husnul a'mali nataiju husnul ahwali. Sesungguhnya kebaikan amal seseorang adalah hasil dari kebaikannya. Artinya adalah sesungguhnya kebaikan seseorang itu bapak-bapak, yang amal ibadah itu disebabkan keadaannya itulah yang mendukungnya. Apa keadaan manusia? Contoh, bapak dan ibu bisa berbuat baik disebabkan keadaan bapak dan ibu dalam keadaan baik. Kalau seandainya keadaan bapak dan ibu tidak baik, tidak mungkin kita bisa berbuat baik. Artinya apa? Kebaikan manusia ini sebenarnya adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Tak ada manusia ini memiliki kebaikan kecuali kebaikan dari Allah. Makanya dalam firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wallahu yahdi man yasha. Allah itu yang memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Artinya apa? Keadaan manusia itu, bahwasanya keadaan manusia itu ketika mereka lupa dengan Allah, Allah lah yang memberi petunjuk. Sampai-sampai dalam hal ini dilanjutkan oleh Imam Ibnu Athaillah, wa husnul ahwali min tahaqquqi fi maqamatil inzal, bahwa kebaikan keadaan seseorang itu adalah disebabkan tempat hati manusia yang senantiasa diliputi dengan kebaikan. Artinya apa? Ketika kita bisa berbuat baik, itu disebabkan petunjuk dari Allah, bukan karena kita, bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi kalau kita ini menjadi orang yang soleh, sebenarnya Allah lah yang membuat kita soleh, bukan diri kita sendiri. Jangan sombong kita. Saya bisa ke masjid, ya Allah, kena usaha saya. Tidak. Saya bisa berinfak, ya Allah, karena saya kemauan. Tidak. Sebenarnya pada hakikatnya itu Allah lah yang menggerakkan hati kita. Allah lah yang memberikan petunjuk kepada kita. Kalau kita kaitkan dengan orang-orang sebelumnya, kenapa orang-orang sebelum Nabi Muhammad itu kok banyak yang ingkar? Berbeda dengan umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad ini walaupun banyak dosanya, banyak durhakanya, tetapi kenapa tidak langsung diberi azab? Kenapa tidak langsung diberikan hukuman? Karena umat Nabi Muhammad ini perbedaannya adalah Allah itu sayang kepada umat Nabi Muhammad. Sayang Dia. Berbeda dengan umat-umat sebelumnya. Kalau umat sebelumnya itu bapak-bapak dan ibu-ibu ketika berbuat jahat, langsung kena azab. Pada awalnya orang-orang terdahulu itu kan diturunkanlah melalui Nabi Muhammad, atau diturunkanlah melalui Nabi Isa. Diturunkanlah dahulunya dari Nabi Isa, Nabi Musa. Ketika mereka tak mau mendengarkan, langsung kena azab. Begitulah. Tetapi kalau umat Nabi Muhammad berbeda. Sampai-sampai Nabi Muhammad sendiri mengatakan, jangan dahulu, mereka tidak tahu sama sekali. Walaupun Nabi Muhammad itu dilempar, Nabi Muhammad tidak membalas. Tetapi Nabi Muhammad mengatakan, ya Allah, mereka itu adalah umatku, mereka tidak tahu sama sekali, ya Allah. Cubalah Nabi Muhammad itu seperti Nabi Musa kan. Ini manusia satu ni, ya Allah, kalau perlu diazablah sampai 7 keturunan, habislah gitu. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, kebaikan kita ini sebenarnya adalah disebabkan rahmat dan kasih sayang Allah. Bersyukurlah kita, bersyukur. Jangan kita menganggap kebaikan ini karena usaha saya, tidak, tetapi karena kebaikan Allah.
Makanya kita ini disuruh untuk merendah hati. Ketika kita mendapat kebaikan, alhamdulillah, kebaikan ini bukan dari saya, tapi kebaikan ini adalah dari Allah. Saya tak punya kebaikan. Yang kebaikan ini adalah milik Allah sebenarnya. Itu yang harus kita lakukan. Kemudian yang selanjutnya kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, la tatrukil zikra li'adami hudurika ma'allah fi. Janganlah engkau meninggalkan berzikir kepada Allah karena tiada wujud kehadiran beserta Allah di dalamnya. Artinya adalah, kalau dalam kajian tasawuf kita harus mengatakan jangan sampai zikir kepada Allah ini meninggalkan diri kita. Walaupun Allah Subhanahu wa taala itu belum kita rasakan. Jadi kenapa kita harus senantiasa berzikir? Jangan tinggalkan zikir, karena ibaratnya seperti ini bapak-bapak dan ibu-ibu. Seumpama seorang manusia diuji oleh Allah, dilihat Allah, mereka ini sungguh-sungguh tidak beribadah. Kalau mereka sungguh-sungguh, maka Allah pun melihat, wah ini sungguh-sungguh ini, maka aku akan dekati dia. Begitu Allah, diperhatikan Allah, ini sungguh-sungguh tidak pergi ke masjid. Kalau seandainya dia sungguh-sungguh pergi ke masjid, Allah perhatikan, mereka ini betul-betul ingin ke masjid karena aku. Jadi yang diperhatikan Allah itu bapak-bapak dan ibu-ibu adalah kesungguhan. Kesungguhan kita ingin dekat dengan Allah. Sehingga dalam hal ini kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, jangan kau terlebih dahulu meninggalkan zikir walaupun engkau belum merasakan keberadaan Allah. Artinya apa? Allah masih memperhatikan kita. Pernah suatu ketika ada seorang ahli ibadah. Ini di zaman Nabi Musa. Ahli ibadah ini merasa, bagaimana saya ingin dekat dengan Allah? Bagaimana caranya? Kemudian dia mengadulah kepada Nabi Musa, minta doa kepada Nabi Musa. Ya Nabi Musa, tolong doakan aku kepada Allah, bagaimana aku bisa merasakan keberadaan Allah. Aku selama ini beribadah terus tapi tidak merasakan bagaimana rasanya keberadaan Allah. Kemudian Nabi Musa pun berdoa kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya ada seseorang yang ingin meminta kepadamu ya Allah, bagaimana ia merasakan keberadaanmu ya Allah. Kemudian dikabulkanlah. Dikabulkan. Kemudian seorang pemuda ini tiba-tiba menghilang. Kemudian ketika itu Nabi Musa melihat, mana pemuda yang kemarin minta doa kepadaku, kok dah menghilang? Kemudian mengadulah Nabi Musa kepada Allah, ya Allah, aku heran ya Allah, kemana pemuda yang telah aku doakan tu ya Allah? Dijawab sama Allah, dia pergi ke puncak gunung. Kenapa pergi ke puncak gunung? Karena dia ingin mengasingkan diri dari keramaian, dan dia ingin sekali betul-betul dekat dengan Allah. Akhirnya apa kata Allah? Kalaulah seandainya manusia ini diberikan sedikit saja kecintaan kepada Allah, maka ia akan melupakan tentang dunianya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, cubalah kalau dikasih sedikit saja rasa cinta kepada Allah, lupa anak istri. Sampai-sampai bagaimana? Lupa dengan dirinya sendiri. Makanya Allah mengatakan, jangan engkau melupakan nasibmu tentang dunia. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, wa la tansa nasibaka minad dunya. Artinya apa? Hidup ini harus seimbang. Cinta kepada Allah adalah wajib, tetapi untuk dunia pun harus kita seimbangkan. Itulah yang harus kita amalkan.
Makanya di zaman Nabi Sulaiman itu, Nabi Sulaiman mengatakan, "Ya Allah, kenapa orang banyak berdosa nih, ya Allah? Bagaimana kalau seandainya iblisnya kutangkap?" Ditangkaplah iblis. Kemudian yang paling herannya apa? Ketika ditangkap iblis, Nabi Sulaiman menyuruh orang untuk berjualan. Kebetulan Nabi Sulaiman ini punya dagangan, suruh pergi ke pasar. Tibanya di pasar, tak ada orang yang berjualan, semuanya pergi ke masjid. Heran, kalau seandainya orang semuanya pergi ke masjid, tak ada yang ke pasar, terus bagaimana pula orang nak hidup? Padahal dunia ini adalah tempat cobaan. Makanya kata Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih mengetahui tentang manusia daripada engkau. Kenapa aku menciptakan iblis? Kenapa aku menciptakan manusia? Tujuannya adalah seimbang antara dunia dan juga akhirat. Jadi pahamlah bapak-bapak dan ibu-ibu ya, kajian kita malam maghrib ini. Jangan kita itu sibuk dengan dunia saja, lupa akhirat. Tetapi kita harus seimbang antara dunia dan juga akhirat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, karena azan sudah berkumandang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.